Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan isi dari PowerPoint yang telah kami buat yang berisi tentang materi pertidaksamaan satu variabel. Pertama-tama, kami akan mengenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Saya Difta Fadia Yoka, absen 1, bertugas sebagai pemateri. Saya Dilan Atimuji Purma, bertugas pemateri. Saya Hanifah Siti Rahma, absen 14, bertugas sebagai pemateri dan ketua kelompok. Saya Kirana, absen 16, bertugas membuat PPT dan grafik. Saya Raffi Arsyananda, absen 29, bertugas sebagai menggambar garis bilangan. Saya Imran Fatana Kausar, absen 36, bertugas untuk mengumpulkan materi. Pengertian pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel dan berpangkat 1 menggunakan tanda persamaan. Tanda pertidaksamaan berbentuk lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Contoh bentuk pertidaksamaan linear. 2x lebih besar dari 6, x tambah 5 lebih kecil dari 9, 3x tambah 1 lebih besar sama dengan 6x. Bentuk umum pertidaksamaan linear, ax tambah b lebih besar dari 0, ax tambah b lebih kecil dari 0, ax tambah b lebih besar sama dengan 0, ax tambah b lebih kecil sama dengan 0. 3 cara menyelesaikan pertidaksamaan linear. Substitusi, menggunakan atau mengganti sembarang X untuk dimasukkan ke dalam formula pertidaksamaan untuk mendapatkan pernyataan yang benar, namun cara ini kurang efektif. Ekuivalen, menambah dan mengurangi dengan bilangan yang sama, mengalihkan atau membagi dengan bilangan positif, mengalihkan atau membagi dengan bilangan negatif, dan mengubah tanda pertidaksamaan menjadi lawan, misalnya tanda lebih besar menjadi lebih kecil. Pindah ruas, mengelompokkan bilangan dengan yang sejenis. Adapun sifat-sifat pertidaksamaan linear adalah AX plus CX lebih kecil dari BX plus CX, AX min CX lebih kecil dari BX min CX, AX kali CX lebih kecil dari BX kali CX bila C lebih besar 0 untuk semua X, AX kali CX lebih besar dari BX kali CX bila C lebih kecil 0 untuk semua X, AX per CX lebih kecil dari BX per CX apabila C lebih besar dari 0 untuk semua X, AX per CX lebih besar dari BX per CX apabila C lebih kecil dari 0 untuk semua X. Ketentuan di atas pun berlaku untuk tanda lebih besar atau lebih kecil. Garis bilangan yaitu garis yang memuat himpunan penyelesaian, dinyatakan dengan bulatan penuh. Artinya nilai memenuhi lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Atau bulatan kosong, artinya nilai tidak memenuhi lebih kecil atau lebih besar. Jika X lebih besar atau lebih besar sama dengan A, maka daerah yang diarsir ke kanan. Jika X lebih kecil atau lebih kecil sama dengan A, maka daerah yang diarsir ke kiri. Jika A lebih kecil X lebih kecil B, maka daerah yang diarsir di antara A dan B. Contoh soal nomor 1. 5x plus 10 lebih besar sama dengan 0. Cara penyelesaiannya, 5x lebih besar sama dengan min 10, lalu x lebih besar sama dengan dijadikan pecahan min 10 per 5, lalu disederhanakan menjadi x lebih besar sama dengan min 2. Didapatkan garis bilangannya min 2 ke arah sumbu x sebelah kanan. Lalu himpunannya, X di mana X lebih besar sama dengan negatif 2, X adalah bilangan real. Cara membuat grafiknya, didapatkan pemisalannya dulu, X dengan angka berapapun, lalu Y-nya dimasukkan dari sumbu X ke rumus dari soal. Didapatkan Y adalah 0,10, 0,15, dan 0,20. Lalu dibuat titiknya dengan diarsir dengan cara ditarik garisnya dari X ke sumbu Y. Contoh soal nomor 2. 3X plus 2 lebih kecil dari 2X plus 12.
Cara penyelesaiannya, 3x min 2x lebih kecil dari 12 min 2. Disamakan dulu jadi satu ruas yang sama. Lalu x lebih kecil dari 10 dan mendapatkan garis bilangan 10 ke arah sumbu x sebelah kiri. Dan didapatkan himpunannya adalah x, di mana x lebih kecil dari 10, x adalah bilangan real. Cara membuat grafiknya, dibuat dulu pemisalannya x dari bilangan apapun, dan y-nya, y1 dari bilangan x sebelah kiri, dan y2-nya dari bilangan x sebelah kanan. Lalu didapatkan titik-titiknya, lalu dibuat titiknya dengan arsiran menarik garis dari sumbu X ke sumbu Y, dan begitu juga sebaliknya. Contoh soal nomor 3, 1 lebih kecil dari 2X plus 1 lebih kecil dari 3. Cara penyelesaiannya, semuanya dikurangin 1, lalu mendapatkan hasil 0 lebih besar dari 2X lebih besar dari 2. Lalu dibagi 2, mendapatkan 0 lebih besar dari X lebih besar dari 1. Dan mendapatkan garis bilangannya 0 di antara 1. Lalu dapatkan himpunannya adalah X, di mana X adalah 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. X adalah bilangan real. Lalu, untuk menggambar grafiknya, dari pertidaksamaan 2x tambah 1 lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3, didapatkan Y1, Y2, dan Y3-nya. Untuk mencari garis dari Y1, kita ambil dari ruas sebelah kiri dari pertidaksamaan, yaitu adalah angka 1, sehingga kita membuat garis di sumbu Y di angka 1, yaitu adalah Y1. Untuk Y2, karena di sini berbentuk fungsi, maka di sini harus dimisalkan dengan X sama dengan 0. Ketika disubstitusikan, maka didapatkan Y sama dengan 1. Dan X sama dengan negatif setengah, didapatkan Y sama dengan 0. Dan X sama dengan 1, maka didapatkan Y3. Lalu dibuat garisnya dengan menghubungkan titik-titik yang sudah ditentukan, maka dihasilkan Y2. Untuk menggambar garis dari Y3, diambil dari pertidaksamaan di ruas sebelah kanan, dan digambar garis di sumbu Y3 di angka 3. Lalu jangan lupa untuk mengarsir bagian himpunan penyelesaiannya, yaitu di mana X lebih besar dari 0 dan X lebih kecil dari 1. Maka kita mengarsir daerah di mana di sumbu X ini 0 dari 0 hingga 1. Contoh soal terakhir, 2x plus 3 lebih besar sama dengan 4x plus 3 lebih besar sama dengan 2x plus 2. Cara penyelesaiannya, semuanya dibagi 2x, lalu mendapatkan 3 lebih besar sama dengan 2x, ditambah 3 lebih besar sama dengan 2. Lalu dikurangi 3, mendapatkan hasil 0 lebih besar sama dengan 2x, lebih besar sama dengan min 1. Lalu dibagi 2, mendapatkan 0 lebih besar sama dengan x, lebih besar sama dengan negatif 1/2. Lalu mendapatkan garis bilangannya negatif 1/2 di antara 0, dan didapatkan himpunannya adalah x, di mana x adalah 0 lebih besar sama dengan x, lebih besar sama dengan min 1/2, x adalah bilangan real. Untuk membuat grafik, digunakan angka pemisalan. Contohnya 2x plus 3 menggunakan angka pemisalan 0, 1, dan 2. Maka didapatkan hasilnya Y, 3, 5, dan 7. Untuk Y2, yaitu 4x plus 3, akan angka pemisalan 0, 1, dan 2. Maka angka yang didapat 3, 7, dan 11. Dan terakhir Y3, digunakan angka pemisalan 0, 1, dan 2. Hasil 2, 4, 6. Untuk bagian yang diarsir, diambil dari himpunan 0 di antara min 1/2. Lalu di sini ada dokumentasi kami saat sedang berdiskusi menjawab contoh soal yang telah kami buat. Sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.